Pernah kepikiran gak sih Bitcoin itu sebenarnya apa? Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar misteri di balik salah satu ide paling revolusioner abad ini. Tenang aja, nggak pakai istilah ribet, cuma penjelasan yang simpel dan gampang dimengerti. Semuanya ini berawal dari satu masalah simpel. Setiap kali kita bayar sesuatu online, kita harus percaya sama pihak ketiga, misalnya bank. Nah, seperti kata si pencipta misterius Bitcoin, Satoshi Nakamoto, sistem keuangan kita sekarang itu dibangun di atas kepercayaan. Dan itu bisa jadi titik lemahnya. Dan solusi yang muncul di tahun 2008 itu bukan cuma perbaikan kecil-kecilan loh. Ini benar-benar cara mikir yang benar-benar baru tentang gimana uang bisa berfungsi di era digital. Sebuah sistem di mana kepercayaan pada orang atau lembaga nggak lagi jadi syarat utama. Jadi, kenapa sih ketergantungan sama perantara ini jadi masalah? Yuk kita bedah sedikit model keuangan yang kita pakai sekarang dan di mana letak kelemahannya. Sistem perbankan yang ada sekarang sih jalan ya, tapi nggak sempurna. Ada biaya admin, ada kemungkinan transaksi dibatalin, bahkan risiko penipuan. Menurut Satoshi, biaya-biaya ini bikin transaksi kecil kayak beli kopi jadi kurang efisien. Nah, masalah inilah yang coba dipecahkan oleh Bitcoin. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi, gimana caranya bikin sistem pembayaran tapi nggak pakai perantara? Jawabannya itu ada di satu analogi yang keren banget, buku kas digital bersama. Nah, ini dia jantungnya Bitcoin. Sebuah buku kas digital raksasa. Coba deh bayangin, setiap transaksi dicatat di situ dan salinannya disebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Karena semua orang bisa lihat, buku ini jadi super transparan dan susah banget dimanipulasi. Kita nggak perlu lagi percaya sama satu pihak, karena kebenarannya bisa diverifikasi oleh semua orang. Buku kas digital ini punya nama keren, blockchain. Setiap blok itu ibaratnya kayak satu halaman baru di buku kas. Halaman-halaman ini saling nyambung secara berurutan dan dikunci pakai kode matematika yang canggih namanya kriptografi. Jadi ngebentuk semacam rantai yang nggak bisa diputus atau diubah-ubah lagi. Nah, di sini nih kelihatan banget bedanya. Di model lama, transaksi kita dicatat di buku kas pribadinya bank. Yang bisa lihat cuma bank. Tapi di model Bitcoin, transaksi kita itu kayak diumumin ke semua orang di jaringan. Jadi semua bisa ikut lihat dan ngecek. Dari yang tadinya privat, jadi publik. Oke, kita udah punya buku kas publik yang canggih. Tapi pertanyaannya, siapa yang jagain? Kalau nggak ada bank atau pemerintah, siapa yang mastiin semua catatannya jujur dan nggak ada yang berbuat curang? Ini pertanyaan yang paling penting kan? Tanpa ada bos atau satpam yang ngawasin, gimana kita bisa yakin kalau catatan di buku kas ini beneran akurat dan aman? Jawabannya adalah para penambang atau miners. Dan ini bukan satu perusahaan ya, tapi ribuan individu di seluruh dunia. Anggap aja mereka ini kayak akuntan-akuntan digital yang gotong royong. Mereka saling berlomba buat ngecek transaksi dan nambahin halaman baru ke buku kas. Proses yang mereka lakukan namanya proof of work. Gampangnya, ini tuh kayak sebuah perlombaan global. Para penambang ini pakai kekuatan komputer super canggih buat mecahin teka-teki matematika yang susah banget. Susah dipecahin, tapi gampang buat dicek jawabannya. Siapa yang pertama kali nemuin solusinya, dia yang berhak nambahin blok baru ke blockchain, dan sebagai imbalannya, dia dapat hadiah berupa Bitcoin baru. Nah, proof of work ini intinya adalah cara jaringan Bitcoin buat sepakat tanpa perlu ada bos. Jadi, alih-alih ada satu orang yang memutuskan, jaringan ini secara kolektif memilih mana transaksi yang sah lewat adu kekuatan komputasi. Karena proses ini butuh energi dan biaya yang nggak sedikit, para penambang jadi punya insentif kuat buat main jujur. Kalau curang, ya rugi sendiri. Inilah yang bikin sistemnya jalan. Oke. Jadi buku kasnya ini transparan dan bisa dilihat semua orang. Terus, privasi kita gimana dong? Apa berarti semua orang bisa tahu kita kirim uang ke siapa dan buat apa? Nah, ini dia bagian cerdasnya dari Bitcoin. Walaupun semua transaksinya transparan dan tercatat abadi di blockchain, identitas asli kita tetap rahasia. Sistemnya emang dirancang untuk memisahkan antara transaksi dengan identitas pribadi kita di dunia nyata. Caranya adalah lewat sepasang kunci kriptografi. Kunci publik itu ibaratnya kayak alamat email atau nomor rekening anonim yang bisa kamu kasih ke siapa aja buat nerima Bitcoin. Nah, kalau kunci privat, ini kayak password super rahasia kamu. Kunci ini yang kamu pakai buat ngirim Bitcoin. Selama kunci privat ini aman di tangan kamu, ya uang kamu aman dan identitas kamu tetap anonim. Selain aman, ada satu lagi fitur kunci yang bikin Bitcoin itu unik, kelangkaan.
Nggak kayak uang biasa yang bisa dicetak terus-terusan sama pemerintah dan bikin nilainya turun, jumlah Bitcoin itu udah dipatok dari awal. Totalnya cuma akan ada 21 juta koin. Titik. Nggak akan pernah lebih dari itu. Makanya Bitcoin sering disebut sebagai emas digital. Nah, setelah kita gabungin semua kepingan puzzle ini, kita jadi bisa lihat gambaran besarnya. Bitcoin tuh bukan cuma soal mata uang digital biasa, tapi ini adalah sebuah ide tentang sistem keuangan yang sama sekali baru. Jadi, buat nginget-inget lagi ya, poin-poin pentingnya. Pertama, Bitcoin itu pada dasarnya buku kas digital publik yang disebut blockchain. Kedua, para penambang yang jagain keamanannya lewat proof of work. Ketiga, transaksinya bisa langsung antar pengguna, nggak perlu lewat bank. Keempat, privasi kita terjaga lewat kunci publik yang anonim. Dan kelima, jumlahnya terbatas, cuma 21 juta koin. Semua ini kerja bareng buat menciptakan sistem yang nggak lagi butuh kepercayaan pada perantara. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Ide inti Bitcoin adalah mengganti rasa percaya kita pada institusi dengan bukti matematis yang nggak bisa dibantah. Kalau sistem seperti ini terbukti berhasil dalam skala besar, kira-kira apa ya dampaknya buat struktur keuangan dan masyarakat yang selama ini kita kenal? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.